Pada suatu hari, Amrin yang sedang kuliah di Bandung terdesak oleh masalah perut. Ia lapar, karena kiriman uang belum datang. Kiriman orang tua mestinya cukup, karena manajemen buruk, akhirnya ludes sebelum waktunya. Subuh itu Amrin sholat sangat khusyuk. Biasanya kesiangan atau malah bolong. Saat itu ia berdoa dengan cara menagih. Aku pikir kalau Tuhan itu maha besar, mosok gak sanggup membayarkan tagihan yang remeh ini. Gengsi dong, gumam si Amrin. Dan yang disebut menagih adalah mengungkit-ungkit peristiwa belasan tahun silam. Tuhan, Engkau pasti ingat waktu ibuku masih mengajar di SD, ibuku mendapati seorang muridnya yang sering pingsan karena perutnya kosong. Sejak itu, ibuku menyuruh anak itu tiap pagi sarapan di rumahku sebelum ke sekolah. Kalau itu kebaikan, sekaranglah saat yang paling tepat buat engkau untuk membalasnya. Kalau kau ingin aku lebih beriman, sekaranglah kesempatan yang terbaik. Maka siangnya aku pun melangkah tenang ke warteg terdekat untuk menyambut jawaban Tuhan. Aku pesan nasi 1 porsi lebih dan disiram kuah gratisan serta lauknya keripik tempe. Semua berjalan seperti biasa. Tak ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu yang dramatis seperti dalam sinetron TV. Keringat dingin mulai menetes. Kulihat wajah-wajah di dekatku, semuanya sedang lahap. Tak ada wajah malaikat yang diutus Tuhan membayar tagihanku. Yang kutangkap adalah wajah seorang tentara yang matanya langsung galak, dan tak sengaja mataku menabrak matanya. Sepertinya pangkatnya rendahan, makanya suka pamer kekuatan. Dia sampai mendekatkan duduknya ke arahku. Dia menanyaiku dengan suara yang dipaksakan berat dan menakutkan. "Hei, orang mana kamu?" gertaknya. Untuk menyebut kota asalku Pemalang, pasti banyak yang tidak tahu. Pemalang itu kota kecil yang sangat biasa dan tak punya apa-apa untuk dikenal. Maka ku jawab saja, Jawa Tengah. Jawa Tengah? Kota mana? Kejarnya lagi. Kabupaten Pemalang, jawabku gemetar. Kecamatan? Buset, dia masih ngejar lagi. Kecamatan Petarukan, jawabku tambah bingung. Desanya mana? Tanyanya lagi lebih meneror. Desa Seirang. Jawabku pasrah. Mendengar nama desaku, dia menatap mataku menyelidik. Lalu matanya berpindah melihat ke piringku. Sehembusan nafas ia bangkit meninggalkanku. Aku lega tak terjadi apa-apa. Aku tak berani melirik-lirik dia lagi. Dalam hati aku ngedumel, Tuhan, kalau tak mau ngutus malaikat, jangan ngutus syaitan lah. Biasa aja dong. Brak. Tentara itu lagi, duduk di sebelahku tapi wajahnya mulai melunak. Ia bertanya. Kowe serang ngendi? Anake siapa? Tanya dia dengan suara yang kontras dengan sebelumnya. Bahkan kini dia ngomong Jawa ngapak semedok-medoknya. Aku seperti pulang dan mendengar tetanggaku sedang berisik sambil cari kutu. Dan ternyata suara, brak, tadi adalah suara mangkok berisi opor ayam yang diletakkan agak tergesa di atas meja. Mangkuk itu kini bergeser ke arahku begitu aku menyebut nama orang tuaku. Nih dimakan. Ora usah embayar. Aku seperti mendengar malaikat ketawa-tawa. Baru dikasih lapar sedikit saja sudah berani nagih Tuhan, berani memojokkan Tuhan. Tentara itu lalu memperkenalkan siapa dirinya. Aku dulu murid ibumu. Matanya berkaca-kaca menerawang jauh menghindari tatapan langsung. Ibumu galak. Tapi kalau nggak galak, mungkin banyak yang nggak lulus, termasuk aku. Yang khas dari ibumu, sebelum mulai pelajaran selalu bertanya ke murid-muridnya, siapa yang belum makan? Aku salah satu murid yang selalu kelaparan kalau ke sekolah,
untung ada ibumu. Warteg iki dueku. Usaha sampingan kecil-kecilan. Kalau kamu lapar makanlah di sini. Tidak usah sungkan. Anggaplah aku kepanjangan tangan ibumu. Angin Bandung yang dingin seketika menghangat. Kurasakan kasih sayang ibuku menembus melampaui ratusan kilometer Pemalang Bandung. Menyuapi anaknya yang sedang lapar. Sejak itu kami langsung dekat. Seperti saudara lama yang baru saling menemukan. Dia, seterusnya menjadi pelindungku selama di Bandung. Dan Tuhan? Ternyata gampang sekali terpojok oleh kebaikan yang dilakukan makhluknya. Tak tega untuk tidak menolong siapapun yang dalam dirinya bersemayam kebaikan. Satu kebaikan dibalas 1000 kebaikan. Seperti hari itu dan seterusnya, aku memanen kebaikan yang pernah ibuku tanam belasan tahun silam, meski hanya sekedar memberi makan. Aku teringat akan firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bagaikan menebar sebutir benih itu menumbuhkan 7 tangkai, dan dalam tiap-tiap tangkai tumbuh 100 butir. Masya Allah. Allah tidak akan melupakan kepada umatnya yang selalu berbuat baik kepada siapapun.